Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terduga sebagai perekrut dan penyedia dana di dalam mempersiapkan aksi, pengorganisasian massa, serta pihak yang memberikan perintah atau arahan. Dalam hal ini penyidik sedang melakukan pendalaman itu, kemudian dalam rangka mengungkap rangkaian peristiwa dan peran masing-masing pihak, Polda Metro Jaya telah melakukan sejumlah tindakan penyidikan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus preventive strike untuk mencegah potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih luas. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan hasil deteksi dan pemetaan terhadap dinamika kelompok, pola konsolidasi, komunikasi, mobilisasi massa, penggalangan dana, donasi, serta adanya temuan barang-barang yang diduga berpotensi digunakan melakukan tindak pidana atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Preventive strike dalam konteks ini merupakan langkah kepolisian untuk melakukan pencegahan secara dini terhadap potensi berkembangnya suatu situasi menjadi gangguan Kamtibmas dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum, profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terduga sebagai perekrut dan penyedia dana di dalam mempersiapkan aksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sumber pembiayaan, pola perekrutan, komunikasi antar pihak, serta tujuan dan peran masing-masing dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dan penyidik saat ini telah melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana rekan-rekan lihat bersama di hadapan kita. Terdapat 39 pucuk atau unit senjata tajam, kemudian 2 pucuk airsoft gun, 1 tabung gas isi airsoft gun, kemudian 25 gram gotri untuk isi airsoft gunnya, 3 pucuk stick, 3 buah stick golf, 7 dirigen bahan bakar bensin, 201 botol kaca berikut sumbu, kemudian 1 unit toa, 1 buah pilok, 11 tas ransel yang diduga ini akan digunakan untuk membawa molotov-molotov ini pada saat pelaksanaannya, kemudian 4 buah banner, 4 strip tramadol, dan 2 strip diazepam. Langkah tersebut merupakan bagian daripada preventive strike, yaitu mencegah agar barang-barang yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan, menyebabkan kebakaran, maupun mengganggu keamanan dan ketertiban umum tidak sampai digunakan dalam upaya penunggangan terhadap aksi unjuk rasa yang ada. Kami melakukan langkah-langkah untuk agar tidak terjadi penunggangan terhadap aksi unjuk rasa yang akan dilakukan. Adapun dalam hasil penyelidikan bahwa sumber uang yang digunakan untuk membeli bahan-bahan yang diduga
akan digunakan dalam pembuatan bom molotov dan pengadaan senjata tajam berasal dari uang pribadi, uang yang diberikan oleh pihak lain, maupun dana yang diperoleh melalui mekanisme open donasi. Penyidik masih melakukan pemeriksaan serta penelusuran terhadap keterangan para pihak melalui komunikasi, transaksi keuangan, dan bukti lainnya. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya preventive strike, yaitu tindakan pencegahan dini yang dilaksanakan berdasarkan hasil deteksi, pemetaan, dan informasi yang diperoleh kepolisian guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih luas. Kepolisian tetap menghormati hak asasi manusia, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kebebasan penyampaian pendapat harus dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta tidak disertai dengan tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat, petugas, maupun merusak fasilitas umum. Dengan pendekatan tersebut, Polda Metro Jaya mengedepankan prinsip deteksi dini, pencegahan dini, dan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Polri menjamin pelayanan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan secara humanis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polda Metro Jaya akan mengawal setiap aksi agar dapat berlangsung aman dan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang akan berbuat kerusuhan. Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang belum terverifikasi, serta tidak membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan preventive strike yang kami lakukan guna menjamin penyampaian pendapat di muka umum bisa berjalan dengan lancar tanpa ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki agenda-agenda lain untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Kita ketahui bersama bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan untuk berbicara, tetapi juga tentang kedewasaan untuk menjaga agar setiap suara yang hadir tanpa berubah menjadi ancaman bagi orang lain. Polri hadir sebagai fasilitator demokrasi. Kami persilakan rekan-rekan untuk melengkapi pemberitaan, untuk mengajukan pertanyaan. Ya Mbak Ani, karena mulai dari pagi ya tadi. Selamat siang Pak Dir, Pak Kabit, mau tanya, tadi kan ada 60 lebih yang ditangkap, itu sekarang statusnya apa, yang ada apa semuanya udah jadi tersangka atau masih ada yang terduga pelaku atau saksi? Terus ini kan di bannernya tertulis gigs Charity for NTT, apa ini sebetulnya mereka memang menggalang dana untuk NTT acara musiknya atau itu cuma apa ya kayak semacam modusnya aja? Terus kalau di media sosial ini beredar juga infonya katanya ada beberapa perempuan Pak yang ditangkap, apa itu termasuk dari sini juga dan ada berapa kira-kira yang perempuan yang ditangkap di sini? Terima kasih. Kita ya. Saya Irin Pak dari CNN, mau memperjelas jumlah yang ditahan saat ini. Tadi Pak Kabit bilangnya 65, tapi Pak Dir bilangnya 63. Itu jumlahnya yang benar yang berapa? Terus kemudian rata-rata usia mereka yang ditangkap itu
berapa usianya, rentang usianya, kemudian asalnya mereka dari mana dan ditangkap di mana, kemudian memperjelas lagi pernyataan Pak Dir, apakah mereka memang sudah diincar sejak dari konsolidasi dan menyebarkan flyer yang menuntut atau membawa isu tentang undang-undang perampasan aset. Terima kasih. Ya, satu orang lagi. Ya, silakan. Izin Pak Dir, Pak Kabid, Rahmat dari Alright. Mengenai barang bukti, ini kan nampaknya kayak dari sebilah pisau senjata tajam ini nampaknya baru kelihatannya. Sebenarnya mereka ini sudah merencanakan dari penggalangan dana sampai akhirnya ingin merusuh di hari ini di demo itu sudah berapa lama? Lalu dari rencana para pelaku ini, apakah ada rencana untuk melakukan upaya-upaya untuk menyatroni rumah-rumah pejabat seperti kayak kejadian tahun lalu, penjarahan? Kurang lebih seperti itu, Pak Dir. Terima kasih. Oke, kita jawab dulu ya. Tadi pertanyaan Mbak Ingrid terkait tentang jumlah berbeda. Total 65, 63 orang yang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan 2 orang oleh Direktorat Siber. Yang 2 oleh Direktorat Siber sudah dilakukan penahanan, yaitu dengan inisial R dan Z. Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, kami jawab hari ini. Selanjutnya silakan dijawab oleh Bapak Direskrim Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Tadi sebagaimana disampaikan, kami merupakan tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Resiber Polda Metro Jaya. Tadi disampaikan yang 2 sudah dilakukan penahanan itu terdahulu. Nah, yang hari ini 63 sedang dalam proses pendalaman. Nanti sesuai dengan peran dan tugasnya di antara mereka, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kemudian mereka kami amankan di wilayah Jakarta Timur dan asalnya itu dari berbagai wilayah. Ada yang berasal dari Bogor, ada yang berasal dari Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung. Nah, ini berkumpul di dalam satu tempat. Kemudian tadi sudah kami sampaikan juga rekan-rekan sekalian di awal bahwa proses ini mereka mempersiapkan cukup panjang waktunya, baik itu dari mulai proses konsolidasinya, kemudian proses pembangunan narasi dan pengumpulan donasi, kemudian bagaimana mempersiapkan ini semua sebagaimana yang rekan-rekan perhatikan, dan sebagaimana tadi dipertanyakan, mungkin di antara yang ada di hadapan kita ini terlihat baru atau ada yang baru juga, itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh mereka untuk mempersiapkan rencana penunggangan terhadap aksi yang terjadi hari ini. Saya kira itu ya. Apa? Untuk barang-barang bukti yang ada di depan ini? Oh, baik. Ini yang kita lakukan pendalaman. Karena kami menemukan ada indikasi membalut dengan kegiatan sosial, tapi kemudian penggunaannya digunakan untuk hal yang melawan hukum. Nah, inilah yang makanya kami lakukan pendalaman khusus yang tadi itu. Karena kami juga cukup menarik ketika ditemukan seperti ada penggalangan dana untuk kegiatan sosial, namun ternyata
kegiatannya adalah bukan untuk kegiatan sosial. Nah, itu yang kami dalami. Jumlah aliran dananya untuk membeli atau yang mereka berhasil kumpulkan itu berapa Pak? Ada perkiraannya tidak? Ini sedang kita mintakan transaksi perbankannya ya. Masih berproses. Nah, perlu saya tambahkan, tadi yang 2 oleh Direktorat Siber terkait tentang seorang berinisial P, MNP, ini diamankan di Sumatera Utara. Jadi bagaimana tentang postingan provokasi, ada barcode yang untuk mengajak cara pembuatan bom molotov. Nah, dari postingan itu ada indikasi implikasinya kaitan dengan yang temuan kita pada hari ini. Mungkin dari rekan ada yang mau bertanya kembali? Ya, silakan. Ya, izin saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Pak mau tanya tadi untuk asal dari 63 pelaku ini dari mana sama rentang usianya berapa? Terima kasih Pak. Kalau asalnya tadi sudah dijawab ya sama saya. Untuk rentang usianya usia pelajar. Tadi asalnya kan sudah saya jelaskan tuh asalnya. Atau saya ulangin lagi. Asalnya itu dari berbagai wilayah yang berkumpul jadi satu di satu tempat di wilayah Jakarta Timur. Itu ada yang dari Bandung, Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok dan sekitarnya yang berkumpul di situ. Teman-teman nanti yang lain mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang sama. Terima kasih. Itu ya rekan-rekan, ya terakhir. Pak, saya izin Pak Dir, Pak Kabit, saya Ben dari Kompas TV. Pak, memastikan sekali lagi untuk 63 orang ini berarti satu kelompok dugaannya adalah anarko. Dari kelompok yang sama, apakah dari kelompok berbeda? Kelompok berbeda-beda dengan jaringan terafiliasi anarko. Oke. Ada suara. Mahasiswa. Ya. Sebagian ada pelajar. Sebagian ada kelompok pelajar. SMK. Itu ya rekan-rekan sekalian, terjawab. Kritik dapat disampaikan dengan tegas, aspirasi dapat diperjuangkan dengan kuat, tetapi keselamatan dan hukum dan martabat sesama tetap menjadi batas yang tidak boleh dilampaui. Jakarta adalah ruang bersama. Menjaga Jakarta berarti menjaga agar setiap ruang kehidupan dan tetap terbuka, setiap hak dapat dijalankan, dan setiap perbedaan dapat dikelola tanpa kehilangan rasa menghormati. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan